Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Jangan lupa dukung terus PTK channel dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Ada enggak orang yang tak mati sini? Ada? Jantannya ada enggak? Anak mau tanya, ada enggak? Hah? Ada yang tak mati, Bu? Mati. Nenek kita tak ada. Hah? Kata aja nenek bapak-bapak mana? Ini pasti, Pak. Setiap kematian dari Allah pasti. Orang yang bernapas pasti mati. Maka ini sudah abadi janji Allah. Setiap yang bernapas pasti mati. Paham? Sandingan ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang sholat, orang yang takut kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, Allah akan mudahkan rizkinya, dan Allah akan buka semua kesusahannya, dan Allah beri dia rezeki datangnya tidak disangka-sangka. Siapa yang mendapat rezeki? Siapa yang mendapat rezeki tidak disangka-sangka? Dia yang sholat. Harus yakin. Kalau kematian tadi yakin ayatnya, paham? Kematian yakin kan? Orang yang hidup pasti maka harus yakinlah dengan janji Allah. Orang yang dekat dengan Allah pasti dimudahkan rezekinya, pasti. Tidak akan, Allah itu la yuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Kalau orang yang dekat dengan Allah pasti diberi, pasti. Tapi kalau kita jauh dari Allah, jangan ngarap kita diberi sama Allah. Ya dunia, kata Nabi Muhammad, ya dunia, ini kata Rasulullah ya, man khadamani fakhdumihi wa man khadamaki fastahdimihi. Hadis qudsi, wahai dunia. Dunia ini Pak, harta, emas, duit, semuanya Allah bilang, Allah sumpah sudah, wahai duit, kata Allah, emas, bumi, semua pekerjaan, orang yang taat kepadaku, kata Allah, jadilah semuanya budak, pembantu. Tapi kalau orang yang jauh dari aku, kata Allah, jadikan dia budaknya. Kalau pembantu ini Pak, melayani majikan. Kalau kita dekat dengan Allah, dilayani oleh budak, apa? Emas semuanya, datang semuanya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita jadi budaknya dunia. Oleh karena itu, ikuti Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Pak Bu ya? Orang yang jadikan contoh sama kita, orang yang karena Nabi Muhammad sholat. Orang yang rajin sholat, insya Allah akan dimudahkan rezeki. Karena itu janji dari Allah. Maka kembali kepada iman, mantapkan keimanan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi ini membawa agama yang paling benar. Agama siapa? Agama Islam. Paham? Paham Pak? Lanjut enggak nih? Lanjut. Dah, paham ya? Paham pertama, Nabi Muhammad diutus membawa agama Islam. Agama Islam, agama paling makanya kuatkan iman kita, jangan sampai ditukar oleh apapun. Kita pertahankan agama sampai kita mati. Amin. Jangan berubah-berubah ya. Dah satu, dah paham? Paham? Yes. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi Muhammad itu aziz, merasa berat. Derita yang dialami oleh umatnya. Paham? Kalau umatnya merasa berat, susah, banyak fitnah, Nabi Muhammad merasakan derita yang dirasakan oleh umatnya. Kalau umatnya menderita, Nabi Muhammad juga merasa menderita. Umatnya sakit, Nabi Muhammad juga merasa sakit. Ini Nabi Muhammad. Kenapa? Akhlak Nabi Muhammad luar biasa. Jadi gini Pak, didengarkan dulu.
Dulu Nabi Muhammad ini kan kalau kita berbicara masalah akhlak, di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dengarkan dulu. Sebenarnya kalau pas anak paling tak suka pengajiannya ada bagi-bagi nasi. Lagi saya tutup ya. Saya ini capek Pak. Tenggorokan saya. Ini. Ana bawa pulang dari Madura seminggu di sana ngasih pengajian. Biasanya ke Tangerang. Sekarang ke Siantar. Suaranya agak serak. Jadi Nabi Muhammad kalau berbicara akhlak, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini kalimatnya Allah ini zat yang pandangannya tanpa batas, pendengarannya tanpa batas. Kalau manusia berbatas Pak pendengarannya. Wali sekali pendengarannya terbatas. Orang soleh terbatas. Allah tidak ada batas. Allah mengetahui semuanya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Allah tahu. Bahkan yang rahasia sekali Allah tahu. Kesaksian Allah yang maha tahu, kesaksian Allah yang maha mendengar, kesaksian Allah yang maha melihat. Allah menyaksikan, memberi saksian kepada seluruh alam bahwa manusia yang paling berakhlak cuma satu, Sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada duanya. Masih kama Rasulullah itu tidak ada duanya Pak, tidak ada duanya. Nabi Muhammad ini Pak pernah pergi ke masjid, diludahi itu Nabi Muhammad. Datang ke masjid diludah. Dibalas sama Nabi Muhammad, tidak dibalas sama Rasulullah. Datang ke masjid diludah, tidak dibalas sama Rasulullah. Datang ke masjid diludah, tidak dibalas. Suatu hari Nabi Muhammad datang ke masjid, yang meludah tidak ada, yang meludah tidak ada. Tanya sama Bilal, Bilal, mana orang yang biasa meludahin anak lu? Tak ada Rasulullah. Kemana Bilal? Ka'annahu marid ya Rasulullah, kayaknya dia sakit. Kata Rasulullah, sakit Bilal. Benar sakit? Iya ya Rasulullah. Ini Nabi Muhammad. Coba Bapak datang ke masjid diludahin. Diludah, pas sakit yang meludah. Bapak nak jenguk ke atau nak doakan dia mati? Sakit, arampos lalu. Itu kita. Karena kita tak bisa ikut Nabi. Diludahi Nabi Muhammad, ditanya, mana Bilal? Sakit ya Rasulullah. Sakit Bilal. Iya ya Rasulullah. Yuk kita datang ke rumah yuk. Bawa roti. Bawa roti. Diludahi setiap hari. Datang di mau sakit. Bawa roti ya gitu. Bukan gak kita datang orang sakit. Ngambilkan kue orang. Datang. Di waktu nyampe ke rumah orang yang sakit nih Pak. Orang yang sakit nih begini terbaring. Dia tidak bisa ngangkat badan nih Pak. Jadi tak bisa diangkat. Orang sakit parah. Diangkat tak bisa. Di waktu buka pintu rumahnya, ditengok cuma Nabi Muhammad. Langsung ngomong dia, ya Rasulullah. Yang sakit ini bilang, ya Muhammad, orang yang ngajak aku benci kepadamu, orang yang mengajak aku benci kepadamu, orang yang ngajak nyuruh aku meludahimu, sampai saat ini semua kawanku Muhammad, tak satu pun datang menjemputku yang sakit ya Muhammad. Tetapi engkau manusia yang paling aku benci, engkau yang setiap hari aku ludahi, engkau pertama kali datang menjengukku Muhammad. Jadi pengen bangun ini orang Yahudi ini Pak, pengen bangun tapi tidak bisa, sakit. Didatangi sama Nabi Muhammad, disimpan di atas pahanya. Karena keringatan, orang sakit keringatan, dipelap mukanya, keringatnya dipelap dengan sorban Nabi Muhammad. Langsung ngomong ini orang yang sakit ini ngomong, ya Muhammad, kesalahan apa yang kulakukan kepadamu Muhammad? Begitu indahnya akhlakmu Muhammad. Senyum Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kemarilah, bawa kemari, ulurkan tanganmu Muhammad. Maka diulurkan tangan Nabi Muhammad. Kemudian orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkaulah Muhammad utusan Allah. Masuk Islam gara-gara akhlak. Coba Bapak sekali-sekali pakai akhlak Nabi. Bapak, oh Pak, pakai akhlak Nabi. Jangan oi Pak, pakai akhlak Nabi Bu. Apa? Jangan banyak-banyak, satu ya pasti ngetop. Beneran. Satu praktek akhlak Nabi pasti dikenal. Apa itu contohnya? Senyum.
Tabassamu liwajhi akhika shadaqah. Senyum pada saudaramu saudara. Ini akhlak Nabi. Coba senyum. Ketemu kawan tapi jangan senyum sama bini orang. Tak bagus. Haram. Ini senyum sama bini orang. Perempuan pun iya gak sama laki orang apa lah. Kalau janda tak apa. Kalau bini tak boleh. Kalau perempuan punya suami tak boleh senyum sama orang laki-laki lain. Haram. Kalau janda boleh. Tak punya suami dia kan bisa diikat sama laki-laki. Tapi laki-laki tak boleh senyum. Jadi ibu-ibu senyum sama perempuannya. Kakak, mbok kayak gitu sama perempuannya. Laki-laki, mas, paman, abi, bapak, senyum, ketemu di jalan, permisi, senyum, masya Allah. Kalau orang itu meninggal, dikenal pak di kampungnya pak. Kau tahu enggak bapak itu tuh? Siapa? Bapak itu tuh, masya Allah, orang itu suka senyum, masya Allah ramah orangnya. Bagus tak bagus? Bagus. Senyumnya, ini senyum Nabi dipakai. Satu punya Nabi akhlak ini dipakai terkenal lah pak. Tapi senyum sama orang. Ketemu kambing senyum, ketemu sapi senyum. Itu kan akhlak Nabi itu gila. Senyum sama semua orang. Senyum ini kuat pak, tarikannya pak, magnetnya kuat. Beneran. Coba bapak-bapak lagi duduk-duduk ketemu perempuan. Tapi janda lah ya, anda nggak ngomong suami orang lagi, istri orang. Temu janda, senyumin gini, ada magnet. Sama kan perempuan, laki-laki kalau disenyumin perempuan, salting. Begitu gak perempuan, semoga apa yang dilihat, semoga apa yang dilihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi senyum ini pengaruhnya kuat dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Senyum itu bisa menarik hati seorang untuk dekat kepada kita. Makanya bapak senyum. Kalau saya tua beb, gimana senyum beb? Senyum ya. Makanya rumah tangga, ibu-ibu dan bapak-bapak selalu hidupkan sunnah Nabi, diantaranya senyum. Adik, ya abang, masya Allah, bagus tak? Bagus, pasti pas gajian gitu loh. Tapi kalau tak gajian, mampus lah. Apa nak makan rumah ni? Tempat nasi kering, nak makan habis. Ikan tak ada, lauk tak ada. Suami batuk. Macam mana aku nak kerja ni? Badan sakit semua macam ni. Mampus lah kau bang. Untung orang Siantan, sabar-sabar orang sini ni. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau orang sini ibu-ibu tak banyak ngeluh. Gajian bang. Sekarang tak dapat gaji deh. Alhamdulillah bang. Senang hati abang. Ngapa pula kalau abang gajian kami ini pesan baju. Baju apa gini? Kami pesan abang pakai bulu bang. Padahal tadi suami ini merokok. Evolution, kena bini 40 sehari, jadi tak baku. Allah, lama-lama itu baku. Inilah rumah tangga kalau pengen bahagia. Jadi begini pak, rumah tangga ini bahagia tidak harus pengantin baru. Ini sunnah loh, bahagia sunnah. Nabi Muhammad tidak pernah bau-bau kalau nak tidur sama bininya. Pernah Nabi Muhammad? Ya Aisyah, ini romantis ke Nabi Muhammad. Coba minum Aisyah, disuruh minum sama Rasulullah. Diminum Aisyah. Kemudian diambil gelasnya sama Rasulullah. Diminum, bekas bibir Aisyah diminum sama Rasulullah. Diminum. Coba bapak balik rumah. Dek, tadi anak dengar pengajian Habib lucu sekali, mantap sekali. Dek minum dek. Diminumlah sama bini kan. Pas laki nak minum, Allah mah bau jahannam. Tak boleh lah begitu. Roman minum, manggil sayang, manggil adik. Sekarang tanya, bapak-bapak sama bini manggil namanya juga, manggil sayang nih. Panggil apa pak?
Sayang, masya Allah romantis. Orang jantan tak nyangka, ini pohon romantis jantan nih. Jangan malam pertama ya, yang romantis. Tahu malam pertama pak? Onen yang muturan malam pertama pak? Iya. Tahu bu ya? Pas malam pertama ya Allah, semuanya wangi. Bangun tidur jam 2 subuh tidur, liaunya wangi. Pengantin bah, kentutnya bah, pengantin bah. Ditanya lah sama suami, ya Allah, adik kentut ke, nak ngomong malu. Kata adik, kata bini yang perempuan dah mati ni, ngomong tak ya? Dek, adik kentut ke dek? Dia awet perempuan tu, ngomong tak ya? Takut marah pula nanti abang kentut. Padahal tadi kami tahan tu, keluar pula. Dibilang sama suami, kata suami, dek kentut kita ada di bawah, di sini kayak gimana gitu. Abang nih, iya bang tadi makan jengkol, ya Allah, bau durian. Masih bang, masih bau kentut nih wangi bang. Coba dapat 5 tahun, kentut lah kau. Tampak tu. Rasulullah Muhammad. Hidupkan kebersamaan sunnah Nabi, jangan hanya di saat awal. Awal di sini Pak, jangan awal-awal kita selawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Awal-awal baca semua selawatnya. Pas lama-lama tak dibaca. Ini banyak orang nih, awal-awal pernikahan romantis, pas lama-lama hilang. Hidupkan sunnah Nabi, walaupun sudah lama tetap hidup, walaupun sudah lama tetap indah. Kenapa? Karena sunnah Nabi membawa kita ke surga ya Allah Subhanahu ya. Salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bilang, sampaikan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad. Jadi gini Bu, kalau selawat nariyah kepanjangan, baca selawat pendek-pendek ya yang tadi tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil motong bawang, sallallahu gitu. Sambil masak nasi, sallallahu ala Muhammad. Sambil cuci baju, sallallahu ala Muhammad. Semuanya selawat, dapat rahmat dari Allah. Ada cerita saya tutup. Cerita ini tutup. Sebenarnya dari ayatnya masih panjang Pak, cuma anak akhiri dengan cerita. Di saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke langit, Mi'raj ketemu di langit ketiga dengan 3 malaikat besar-besar. 3 malaikat nih Pak, di langit ketiga ada 3 malaikat besar. Semua malaikat ini menunggu apa? Menunggu kedatangan Sayyidina Muhammad, disambut. Kalau orang datang kan disambut, ya. Kalau ulama datang semuanya disambut, dibersihkan, rumahnya dibersihkan, halamannya dibersihkan. Ini Sayyidina Muhammad mau ke langit. Semua malaikat berhias. 3 malaikat ini diam, menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad tiba di langit ketiga, sampai di langit ketiga, kemudian di saat masuk ke langit ketiga, 3 malaikat yang tadi langsung datang kepada Nabi Muhammad, sujud depan Rasulullah. Bukan sujud seperti begini, merendah di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad heran, ditanya Nabi Muhammad, wahai malaikat, apa pekerjaanmu? Apa perbuatanmu? Karena 3 malaikat tadi, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Nabinya yang tahu ya Rasulullah. Apa pekerjaanmu? Allah dan Nabi yang tahu ya Rasulullah. Dengarkan ini cerita terakhir, biar bisa ditangkap bawa pulang. Kemudian kata malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau bertanya kepada aku ya Rasulullah. Ini malaikat nawarkan pertanyaan. Ya Rasulullah, kalau
engkau bertanya kepadaku tentang semua tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini dan daun yang nempel di tumbuh-tumbuhan, di pohon-pohon, semuanya aku bisa menghitungnya ya Rasulullah. Jadi setiap pokok-pokok di bumi ini Pak, satu-satunya dihitung, tahu malaikat. Bahkan daun-daunnya yang nempel di ranting bisa dihitung. Sedunia Pak dihitung oleh malaikat, tahu ngitungnya. Kata satunya lagi, ya Rasulullah, jika engkau bertanya kepadaku ya Rasulullah tentang hujan yang turun ke bumi ya Rasulullah, setiap satu tetesnya aku bisa menghitungnya ya Rasulullah. Jika seandainya semua bumi ini hujan, aku bisa menghitungnya per tetesnya ya Rasulullah. Tapi ada satu yang tidak bisa aku hitung ya Rasulullah. Rasulullah nanya, apa yang tak bisa kau hitung lu? Kalau tadi pokok-pokok di bumi ini, bahkan daun-daun yang nempel di ranting pohon kau bisa hitung. Terus hujan yang turun deras dari langit kau bisa hitung satu tetesnya. Yang tidak bisa kau hitung itu apa malaikat? Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, kata malaikat, Bu, ya Rasulullah, jika umatmu berkumpul ya Rasulullah, macam kita nih Pak, berkumpul bersama ya Rasulullah, terus kemudian umat membaca sholawat menyebut namamu ya Rasulullah, memanggil namamu ya Rasulullah, menyebut namamu ya Rasulullah, pada saat itu ya Rasulullah, bukan 1, 2, 10, bahkan 20.000 rahmat, akan tetapi ribuan rahmat turun dari langit ya Rasulullah. Saking derasnya rahmat, saking lebatnya rahmat, tak mampu aku bisa menghitungnya ya Rasulullah. Rahmat yang diturunkan dari Allah kepada umatnya yang membaca selawat kepadamu ya Rasulullah. Kami minta izin kepada Allah ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, izinkan aku ya Allah, izinkan aku ya Allah agar aku bisa duduk bersama dengan umat Sayyidina Muhammad yang membaca selawat kepadamu ya Rasulullah. Ini mah Nabi Muhammad Pak Bu. Kita berkumpul bersama berselawat memuji Nabi Muhammad, ribuan rahmat turun di tengah-tengah kita berkah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, kalau kita tidak ada kerinduan di hati kita kepada Sayyidina Muhammad, tidak ada niat di hati kita untuk berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, maka kita termasuk orang-orang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga rindu dengan Nabi Muhammad. Surga izin kepada Allah, ya Rabb, ada apa wahai surga? Izinkan aku ya Allah keluar ke bumi. Kenapa engkau mau keluar ke bumi ya wahai surga? Kata Allah, aku ingin kumpul bersama dengan Sayyidina Muhammad. Di saat Nabi Muhammad masih bayi, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah tawaf di Ka'bah. Kemudian itu bayi Nabi Muhammad didekatkan ke Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad bergerak Bu. Hajar Aswad bergerak. Kenapa Hajar Aswad ini bergerak? Ingin mencium Sayyidina Muhammad. Rasulullah, kita punya Nabi sangat mulia. Oleh karena itu malam hari ini gunakanlah dan lestarikanlah akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Tanamkanlah cinta di hati kita, kerinduan di hati kita kepada Sayyidina Muhammad. Agar kenapa? Agar kita bisa berjumpa dan berkumpul bersama dengan Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Mau selawat Pak? Mau selawat sama-sama mau? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu semuanya. Suaranya keras untuk Nabi Muhammad. Allah sallallahu sallallahu
wasallam. Sallallahu, hidupkan lagi. Muhammad sallallahu alaihi, semuanya sallallahu. Ya Allah, malam hari ini kami muji kasih Nabi Muhammad. Malam hari ini kami muji Nabi Muhammad ya Allah, dengan harapan ya Allah agar Engkau membuka pintu rahmat-Mu ya Allah, agar Engkau membuka pintu ampunan-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami berwasilah dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pandanglah kami semua malam hari ini ya Allah. Lihatlah semua pada malam hari ini kami ya Allah, yang penuh dosa ya Allah, yang hina ya Rabb. Inilah kami ya Allah, yang merasa paling mulia, yang merasa paling agung, yang merasa paling punya ilmu, yang merasa paling baik ya Allah. Padahal yang mulia Sayyidina Muhammad, yang agung Sayyidina Muhammad, yang alim Sayyidina Muhammad, yang baik Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, muliakan kami semua berkat Nabi Muhammad ya Allah ya Rabbi. Kami semua yang penuh dosa ini ya Allah, tidak ada yang bisa maafkan dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kami kecuali Engkau ya Rabb. Bukalah pintu rahmat-Mu ya Allah, bukalah pintu ampunan-Mu ya Allah. Ya Rabbi alhamdulillah ya Allah, kami sayang kepada saudara kami semua ya Allah. Ya Rabb, kami berkumpul semuanya pada malam hari ini, semuanya mencintai Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu ya Rasulullah kepada kami semua ya Allah. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb, berkat Nabi kabulkan segala hajat kami ya Allah. Kabulkan segala hajat kami ya Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Arhamar Rahimin, kumpulkanlah kami ya Allah dengan Sayyidina Muhammad dalam surga-Mu ya Rabb. Sallallahu ala ya Rabb, kumpulkanlah kami, anak istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, keluarga kami, orang yang dekat dengan kami. Kumpulkan kami semua ya Rabb dengan Sayyidina Muhammad dalam surga pilihan-Mu ya Allah. La sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang ahli sholawat dan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di hadapan Allah, syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini adalah awal akan bertemu dengan nanti kita kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat khususnya diri kami pribadi dan untuk para hadirin. Namun apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.